Maaf Mila. Tante, ternyata tante bohong. Katanya Luna gadis yang cengeng dan anak rumahan. Nyatanya dia selalu menang menghadapiku. Aku tidak tahan dengan sikap Luna yang selalu bisa menghadapi semua perbuatanku. Aku tidak mau kalah. Tante juga tidak menyangka kalau Luna tidak seperti yang nampak di kesehariannya. Aku juga mengenalnya baru beberapa tahun setelah menikahi ayahnya. Tante Donna duduk mendekat setelah mendengar keluh kesahku. Semua ide gila tante sudah aku lakukan, termasuk merayu dan tidur dengan papa Mas Bayu yang saat itu adalah papa mertuaku. Sekarang aku tidak mau kehilangan Mas Bayu dan warisannya. Air mata amarah berlinang. Aku mengepal tanganku, menahan emosi. Kamu jangan salahkan tante. Salah kamu sendiri yang tidak bisa memberikan keturunan kepada Bayu. Jadi ideku saat itu ya mencari lelaki yang bisa membuatmu hamil. Ternyata aku salah. Kamu tetap tidak bisa hamil. Atau Mila? Cukup. Sekali lagi tante menghinaku karena aku akan membatalkan rencana persengkokolan kita. Aku bisa cari jalan sendiri mendapatkan semua ini. Aku langsung berdiri menatap tajam wajah tante Donna. Dia seperti gugup dan tidak berkutik. Mendengar suaraku sangat lantang di telinganya. Tante Donna bangkit dari duduknya dan memegang pundakku lembut. Mila, maafkan tante. Tante tidak bermaksud membuatmu tersinggung. Tante menyayangimu seperti putri kandung tante. Tante ada ide. Kali ini ide yang kita lakukan cukup bersabar dulu. Menunggu waktu sampai kandungan Luna besar dan melahirkan. Sini tante bisikin. Tante Donna berbisik di telingaku. Ada sebuah ide yang membuat mataku membesar tak berkedip. Sebuah rencana besar yang membuat nyaliku sedikit menciut. Aku tidak menyangka akan ada ide seperti ini di kepalanya. Semua di luar pikiranku. Tidak, aku tidak mau masuk penjara. Badanku gemetar memikirkan ide tersebut. Mila, Luna itu gadis yang cerdik. Selama ini segala cara kita lakukan, tapi tetap tidak bisa menaklukkannya. Ide ini hanya sekali saja dan kita mendapatkan semuanya. Pikirkan itu. Aku menatap mata tante Donna. Kata-katanya benar juga. Sudah terlanjur basah dan lebih baik aku mandi sekalian. Aku menginginkan semua yang dimiliki Luna saat ini. Bagaimana kalau Mas Bayu tidak menyetujuinya? Tanyaku dengan hati ragu. Kenapa tidak? Bukankah dia juga menginginkan warisan ibunya dan anak yang Luna kandung? Aku ragu. Sepertinya Mas Bayu mulai menyukai Luna. Wanita gila itu berhasil menaklukkan hati Mas Bayu. Tante, perih sekali rasa di hati ini mengingat Mas Bayu mengabaikanku demi Luna. Kamu tinggal pergi ke dukun dan buat Bayu tunduk lagi. Lagian permainan ini juga dia yang ikut awalnya. Dia yang minta carikan gadis sesuai keinginan ibunya. Itu dulu. Tapi setelah Luna hamil, dia mulai berubah. Dia sering mengabaikanku, bahkan mengusirku dari kehidupannya. Rasanya sangat sakit. Tidak pernah Mas Bayu mengabaikanku sebelumnya. Bahkan dulu aku berbohong mengatakan kalau papanya mencoba mengancamku kalau tidak mau tidur dengannya. Mas Bayu percaya dengan kebohonganku, tapi tidak dengan ibunya. Saat aku tidur dengan papa Mas Bayu, rumah sedang sepi. Mas Bayu menemani ibunya ke rumah sakit. Kesempatan itu aku gunakan tidur dengan papa mertua saat itu, agar aku bisa hamil. Tentu itu ide gilanya Tante Donna. Namun aku salah. Kami kedapatan sedang di kamar. Mas Bayu marah melihat semua itu dan langsung menalakku.
Akhirnya aku bisa menceritakan kebohongan agar dia percaya lagi. Aku berhasil. Namun, untuk kembali menjadi istrinya, ibu Mas Bayu mengajukan persyaratan. Baiklah tante, aku menyetujui ide tante. Hanya menunggu waktu. Kita biarkan wanita gila itu menikmati menjadi istri dan menantu di rumah itu. Tante juga harus membantuku, kataku dengan penuh keyakinan. Pasti, tante akan selalu membantumu, Mila. Apapun akan kita lakukan agar mendapatkan yang kita inginkan. Tante Donna merangkul pundakku. Setelah ayahku meninggal, ibu kandungku pergi meninggalkanku. Waktu umurku 10 tahun, Tante Donna membesarkanku dengan sedikit kekerasan. Aku selalu diajarkan agar berusaha dengan segala cara agar mendapatkan apa yang aku inginkan. Tidak ada keluarga lain selain Tante Donna dan anak semata wayangnya. Setiap malam aku terus menangis mengingat ibu pergi meninggalkanku. Sampai sekarang aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jika suatu saat kami dipertemukan, aku akan memaki-makinya. Aku ingin katakan betapa marahnya aku setelah dia meninggalkanku. Kehidupan tidak semanis yang aku bayangkan. Tante, aku sudah siap, ucapku dengan penuh keyakinan. Di apartemenku, Tante Donna langsung mengambil tas dan membukanya. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan pisau yang sangat tajam. Ramuan yang diberikan dukun itu segala cara harus bisa diminum Bayu dan ibunya. Aku tidak mau usaha kita setengah-setengah, Mila. Tante Donna tersenyum jahat menatap pisau di tangannya. Aku terdiam sejenak. Sebenarnya ada rasa ragu. Aku tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Jangan takut, Mila. Pikirkan apa yang kita dapat dari perbuatan ini. Uang yang akan membuat kita kaya raya. Tante memegang pundakku, meyakinkan. Tante, aku entah kenapa ada rasa kasihan, tapi juga rasa dendam di hatiku. Aku tidak mau hidup susah, kemiskinan membuat ibu meninggalkanku. Aku benci semua itu. Tenang, Mila. Aku sudah bilang suamiku kalau aku pergi ke Malaysia menemui anakku. Malam ini kita beraksi dengan bantuan obat bius. Kita buat ibu Bayu dan semua pembantu di rumah itu pingsan. Dengan begitu kita lebih leluasa mengeluarkan bayi dalam perut Luna secara paksa. Ramuan pelet ini akan membuat Bayu akan tunduk lagi kepadamu. Tante Donna menatap mataku, meyakinkan semua rencana di kepalanya. Di dunia ini, cuma tante yang aku punya. Aku sangat mempercayainya. Aku siap melakukan apapun agar kami tidak hidup di dalam kemiskinan, meskipun harus mengorbankan orang lain. Bersambung.